Pelayanan surat izin mengemudi di Polresta Bandar Lampung kembali beroperasi. Pelayanan sempat tutup saat Propam Mabes Polri melakukan operasi tangkap tangan. Operasi tangkap tangan dilakukan pada Jumat pekan lalu. 3 orang anggota polisi dan 1 pegawai honorer diamankan. Diduga 4 orang tersebut melayani pembuatan SIM di luar jam operasional. Karena operasi tangkap tangan tersebut, hari Jumat pelayanan SIM sempat dihentikan. Namun kini ruang pelayanan pembuatan SIM sudah beroperasi, namun warga yang datang dibatasi untuk menaati protokol kesehatan. Sementara 4 petugas yang diamankan tidak terlihat dalam ruang pelayanan. Dan apakah 4 orang ini selain memang diamankan, apakah juga diproses hukum karena melanggar, membuat atau membantu pembuatan SIM di luar jam operasional? Betul. Tapi selain sanksi, Lovi, yang jadi pertanyaan juga, apakah mereka memungut biaya yang lebih mahal dari harga pembuatan SIM sebenarnya? Kita tanyakan langsung terkait dengan hal tersebut. Bergabung bersama kami, Kabid Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad. Selamat siang, Pak Pandra. Ya, selamat siang, Mas. Pak Pandra, keempat oknum petugas tersebut bagaimana? Apakah diberikan sanksi atau seperti apa, Pak? Baik, jadi terus kami sampaikan bahwa kebijaksanaan dari program Kapolri, yaitu ada 16 program prioritas Kapolri, di mana di program ke-14 dan program ke-15, diantaranya adalah setiap pimpinan wajib melakukan pengawasan setelah adanya kegiatan dan penguatan daripada tim pengawasan. Nah, kegiatan pengawasan yang dilakukan tim divisi Propam Polri bersama Inspektor Pengawasan Daerah dan Bid Propam Polda Lampung tersebut dalam rangka untuk melakukan kontrol, yang artinya pengawasan apabila adanya penyalahgunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kewenangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini yang kami dapatkan informasi, tentunya hal ini tidak terlepas adanya peran serta masyarakat melalui adanya saluran daripada Dumas Presisi, yaitu pengaduan masyarakat secara presisi. Itu, Mas. Baik, Pak Pandra, apakah keempat orang ini memang sudah melanggar atau membuat atau membantu warga membuat SIM di luar jam operasional sejak lama? Ya, jadi beberapa oknum tersebut tentunya menjadi proses penyelidikan dan penyidikan oleh bidang internal. Dalam ini bidang Propam saat ini tengah mendalami. Karena bagaimanapun juga nantinya akan kita lihat dari apa yang peran-peran mereka lakukan, dan saat ini masih proses tengah berlangsung. Dan perlu kami sampaikan juga, program prioritas Kapolri ini tidak hanya dilakukan di Polda Lampung, tetapi di semua Polda yang memberikan sentra-sentra pelayanan kepada masyarakat. Karena kita ketahui bersama dengan adanya pencanangan tentang zona integritas, hal ini yang menjadi kontrol Polri dalam melakukan pengawasan, demikian, Pak. Baik, Pak Pandra, cara keempat oknum ini melakukan aksi mereka sebenarnya bagaimana, Pak? Di luar jam operasional, apakah mereka memungut biaya yang lebih mahal atau bagaimana, Pak? Ya, ini yang sedang dilakukan pendalaman, Mas. Jadi intinya nantinya kan kita dari hasil pemeriksaan itu tidak hanya nantinya akan dilakukan proses sidang nantinya berujungnya, ya, artinya sanksinya, yaitu adanya sidang disiplin atau sidang kode etik profesi kepolisian, ataupun juga secara yuridis fakta hukum apabila adanya terjadi hal-hal yang tentunya sesuai dengan. Tapi sejauh ini dugaannya apa, Pak? Pelanggaran kode etik seperti apa, Pak? Ya, artinya ada pelayanan-pelayanan yang tentunya tidak semestinya. Ya, artinya itu yang kita dalami, dan itu juga pengaduan daripada masyarakat. Bukan hanya di wilayah Kota Bandar Lampung saja, tetapi nanti seluruh Polres, dan ini menjadikan pembelajaran dengan kejadian seperti ini. Jadi adanya transparansi atau akuntabilitas pelayanan publik itu harus betul-betul dengan quality assurance, kan seperti itu. Ini yang kita lihat. Jadi, selain pelayanan SIM, apakah ada dugaan juga yang dilakukan keempat pelaku ini, pelayanan masyarakat yang lain? Ya, ini yang kita sedang menginikan, Mbak. Artinya memberikan suatu pengecekan di semua, ya, artinya pengawasan di semua lini. Tidak hanya di bidang
pelayanan SIM, STNK, kemudian juga mungkin di SPKT atau di bidang reskrim juga demikian. Nah, ini yang diperlukan karena Kapolri waktu itu sudah melaunching, yaitu adanya aplikasi Polisiku di mana ada pengaduan masyarakat bisa disampaikan. Nah, ini yang kita tindak lanjuti. Responsifnya ini sesuai dengan program Bapak Kapolri, yaitu prediktif. Baik. Ya, siap anggota Polri, kemudian responsibilitas, nah responsif dan transparansi berkeadilan. Baik. Nah, ini yang kita sampaikan. Baik. Intinya kita akan tunggu hasil dari penyelidikan Propam. Terima kasih untuk waktunya Pak Pandra Arsyad. Selamat siang.